Selamat pagi semuanya, adik semua apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, hal yang lebih kompleks lagi dari beberapa materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Hari ini khusus saya akan membahas tentang salah satu karya tulis ilmiah yang sudah dekat dengan pengalaman Anda, yaitu menulis makalah ilmiah. Pertanyaan awal, siapa yang sudah pernah menulis makalah ilmiah? Tentu jawabannya semua pasti sudah pernah menulis makalah ilmiah. Karena apa? Saya yakin semua mata kuliah memberikan tugas, hampir semua ya, tidak semua, hampir semua mata kuliah memberikan tugas membuat makalah ilmiah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun atau menulis makalah ilmiah dengan sistematika maupun struktur yang baik dan benar. Ya, jadi silakan Anda siapkan diri Anda untuk menyimak penjelasan secara global ini dengan baik dan benar. Untuk pendalaman materi, nanti bisa adik-adik lihat pada buku Ajar Bahasa Indonesia yang sudah saya tulis. Di sana sudah jelas atau detail saya tulis bagaimana sistematika menulis makalah ilmiah. Nah, pada intinya makalah ilmiah itu merupakan suatu karya tulis yang memuat pemikiran atau ide tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan beruntut yang disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Itulah pengertian makalah ilmiah. Nah, kalau artikel biasanya disajikan dalam sebuah jurnal, makalah ilmiah biasanya disajikan dalam forum yang berupa seminar dan sebagainya. Kalau artikel itu biasanya dijadikan satu disebutlah dengan jurnal. Kalau makalah biasanya disajikan dalam bentuk forum yang berupa seminar, internasional seminar, seminar nasional, seminar dalam lokal maupun presentasi di kelas. Itulah makalah ilmiah. Nah, bagaimana ciri-ciri makalah ilmiah? Yang pertama cirinya adalah logis. Logis ini berarti keterangan, uraian, pandangan, dan pendapat dapat dikaji dan dibuktikan dan bisa diterima secara rasio. Rasio itu berarti secara akal sehat dan logika. Kemudian ciri yang kedua adalah objektif. Objektif itu memang makalah itu mengupakan atau mengungkapkan keterangan yang memang nyata atau benar apa yang terjadi. Tidak dibuat-buat maupun tidak dimanipulasi. Kemudian yang ketiga sistematis. Sistematis itu berarti ada urutan yang tersusun secara runtut maupun berkesinambungan. Kemudian jelas. Jelas karangan, pendapat, argumentasi dapat diterima dengan jelas dan tidak membingungkan. Artinya tulisannya jelas, kalimatnya jelas, menggunakan kalimat efektif, menggunakan kata baku dan sebagainya. Ciri yang kelima yaitu kebenarannya dapat diuji. Artinya pernyataan, pandangan, serta keterangan yang dipaparkan itu dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya. Jadi secara ilmiah itu ada kebenaran ilmiah yang terkandung di dalamnya. Nah, selain ciri-ciri di atas, ciri-ciri yang tidak kalah pentingnya dalam menulis makalah ilmiah yaitu menggunakan ragam bahasa baku, baik secara struktur gramatikal maupun diksi dan ejaannya. Ya, struktur gramatikal artinya menggunakan kalimat efektif, diksi menggunakan kata baku, ejaan mengikuti pedoman ejaan yang disempurnakan. Jadi itu yang tidak bisa ditawar, ya. Jadi materi tentang kata baku dan tidak baku, kalimat efektif, ejaan itu tidak bisa Anda lupakan karena itu sebagai dasar atau basic dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, ada dua jenis makalah, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Makalah biasa itu merupakan makalah yang sering Anda buat ketika membuat tugas di kampus atau yang lainnya. Makalah posisi biasanya menentukan posisi penulis ada di pihak yang mana dan itu membutuhkan kajian yang mendalam. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini merupakan sistematika penulisan makalah secara umum, ya. Jadi silakan nanti dicermati bagaimana sistematika penulisan makalah. Nah, saya akan memberikan bagaimana kisi-kisi menulis judul makalah yang baik. Ya, judul menggambarkan sebuah isi dari sebuah makalah. Jadi judul itu harus singkat dan jelas, tidak boleh bertele-tele. Judul dibuat bukan kalimat, melainkan frase atau klausa.
Kalau kalimat biasanya ada minimal subjek dan predikat. Kalau judul tidak boleh menggunakan kalimat. Tidak mungkin adik-adik menulis judul si Ani menulis skripsi tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Tidak mungkin seperti itu. Jadi judul itu dibuat menggunakan frasa atau klausa. Frasa itu berarti kelompok kata, klausa itu menggunakan kalimat yang singkat. Ya, jadi menulis judul, tidak menulis kalimat. Ya. Jadi judul menarik dan menimbulkan daya pikat. Jadi judul itu harus unik, menarik, dan menimbulkan daya pikat sehingga pembaca tertarik untuk membaca lebih mendalam lagi makalah yang Anda buat. Jadi panjang judul berkisar 5-15 kata. Jangan melebihi itu dan jangan mengurangi hal itu. Kata pengantar. Nah, kata pengantar saya kira sudah sering Anda buat dan pasti Anda tidak menjiplak membuat kata pengantar, karena kata pengantar itu berisi ucapan syukur, masa kita bersyukur menjiplak, dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu atau memberikan motivasi, support dalam menyelesaikan makalah ini. Silakan nanti disesuaikan dengan kreasi Anda membuat kata pengantar. Jadi sekali-sekali kita akan tes membuat kata pengantar. Daftar isi yaitu daftar yang memuat keterangan-keterangan pokok dari masalah-masalah yang dibahas dalam sebuah makalah. Biasanya tercantum subjudul atau subbagian yang diberi nomor dan judul pada halaman. Hal ini berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari pokok bahasan yang dia inginkan dengan cepat. Ya, jadi mesti membuat daftar isi. Bila perlu kalau ada tabel, Anda silakan buatkan daftar tabel. Kalau ada gambar, silakan Anda buatkan daftar gambar. Nah, ini merupakan pendahuluan yang biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Di latar belakang apa yang dibahas, tentu membahas tentang alasan pemilihan pokok permasalahan. Jadi, apa yang mendasari, apa urgensinya dari memilih pokok bahasan tersebut, itulah yang diuraikan. Perumusan masalah disertai dengan latar belakang yang sesuai. Nah, untuk menulis latar belakang, pertemuan berikutnya saya akan membahas secara khusus bagaimana cara menulis latar belakang. Kali ini kita bahas secara global saja terlebih dahulu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana menulis latar belakang yang baik dan benar. Prosedur pemecahan masalah juga dijelaskan dalam pendahuluan, kemudian sumber-sumber yang relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelesaikan masalah, serta ada membuat rumusan masalah, yang mana rumusan masalah dibuat dengan menggunakan kalimat tanya, kemudian tujuan dibuat dengan menggunakan kalimat pernyataan, dan kalau memiliki Anda 3 rumusan masalah, berarti Anda harus memiliki 3 tujuan juga, tidak boleh mengingkari. Rumusan masalah itulah yang akan membantu seorang penulis dalam membahas sebuah permasalahan dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, ada bab-bab pengurai yang sering kita beri judul dengan bab pembahasan. Apa yang kita bahas? Yaitu rumusan masalah lah yang adik-adik bahas secara detail. 3 memiliki rumusan masalah, adik-adik akan membahas 3 rumusan masalah tersebut secara tuntas, jangan setengah-setengah. Jangan sampai mengingkari, ada 2 rumusan masalah, Anda harus 2 juga memiliki bagian pembahasan. Ya, jadi seperti itu. Jadi pembahasan ini biasanya diuraikan tentang hal-hal yang bersifat teoritis yang dicarikan sumber-sumber yang relevan terkait permasalahan yang Anda temukan, dibahas, dijawab secara tuntas dan detail, sedetail-detailnya ketika membuat bab pembahasan. Dalam skripsi ada pembahasan, apa yang dibahas? Yang dibahas saat itu adalah hasil penelitian. Jadi apa yang kita dapat di lapangan, itulah yang kita bahas di bab pembahasan. Kemudian ada simpulan. Kita memiliki 3 rumusan masalah, 3 tujuan, 3 pembahasan, otomatis adik-adik akan memiliki 3 simpulan. Apa yang kita simpulkan? Yang kita simpulkan adalah pembahasan. Pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Jadi itulah yang pentingnya. Berdasarkan pembahasan di atas, adapun simpulan penulisan makalah ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah sistematika yang baik dan benar dalam membuat simpulan. Setelah simpulan biasanya ada saran. Saran kepada siapa? Saran kepada pembaca atas pembahasan yang sudah kita tentukan. Jadi apa saran-saran yang ingin adik-adik sampaikan kepada pembaca setelah dia membaca hasil penelitian ini atau membaca makalah ini.
Jadi silakan disesuaikan. Nah, bagian terakhir dalam menulis makalah itu biasanya terdapat daftar pustaka. Kutipan-kutipan yang kita tulis sebagai penguat, penegas, dan sebagainya dalam menulis makalah itu harus tercantum sumber-sumbernya yang terangkum dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka sudah pernah kita bahas, dan saya yakin adik-adik sudah menguasai bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Jangan sampai menjiplak sampai daftar pustakanya, itu kejahatan yang luar biasa. Silakan dibuat daftar pustaka sesuai dengan kutipan-kutipan yang Anda gunakan dalam mempertegas, menguatkan pendapat Anda dalam menulis karya tulis ilmiah. Silakan ditulis daftar pustakanya. Dan daftar pustaka ditulis sebagai bentuk bahwa tulisan itu bersifat ilmiah. Ya, bisa dipahami ya? Oke, itu merupakan penjelasan singkat saya mengenai menulis makalah ilmiah. Jadi silakan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman Anda dalam menulis karya tulis ilmiah, sehingga adik-adik memiliki keterampilan menulis karya ilmiah yang memadai. Nah, sebagai basic dalam menulis karya ilmiah, Anda harus menguasai ejaan, kalimat efektif, ya, penulisan paragraf, kata baku dan tidak baku itu mesti dikuasai sebelum adik praktik membuat karya tulis ilmiah dengan teknik pengutipan yang benar, menulis daftar pustaka yang benar, dan saya yakin Anda memiliki keterampilan yang memadai dalam menulis karya tulis ilmiah. Ya, selamat menulis makalah ilmiah. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah informasi dan memberikan penguatan sehingga adik-adik memiliki keterampilan menulis karya tulis ilmiah yang memadai. Sekian dari saya akhiri dengan selamat pagi.